Ini setelah diresmikan lapangan latih ini, sasaran selanjutnya itu untuk digunakan sebagai apa, Pak? Atau disosialisasikan terlebih dahulu kepada para media? Jadi kita masih dalam proses perawatan. Jadi karena konsep kita di sini rumputnya adalah rumput hybrid, kombinasi antara sintetis dengan alami. Untuk pertumbuhan rumput alami ini kita memberikan ruang ya untuk bisa tumbuh secara maksimal, sehingga membutuhkan waktu beberapa bulan, ya 2 sampai dengan 3 bulan pastinya, ya supaya pada saat kita membentuk pola ya, itu bisa maksimal Maret Februari. Ya, kita lihat tadi perkembangan dari pertumbuhan rumput alaminya, ya, karena masih dalam proses pertumbuhan, dan nantinya di bulan Maret dan April itu akan terlihat dominan dibandingkan rumput sintetisnya. Dalam kondisi sekarang kita masih melihat rumput sintetis yang dominan ya, tapi di beberapa bulan mendatang akan terlihat dengan jelas rumput alami yang akan dominan, sehingga ini akan mempengaruhi untuk kita membentuk pola daripada lapangan. Ini masih dalam proses ya. Dalam proses top dressing itu kita mengoptimalkan untuk pertumbuhan rumput alaminya, untuk pertumbuhan dari akar-akarnya supaya maksimal melekat menyatu dengan rumput sintetisnya. Jadi apabila sudah menyatu dan semakin kuat, pastinya tingkat durability ya untuk dipakai penggunaan secara rutin jauh lebih siap. Ya, karena dalam proses pertumbuhan ini merupakan proses yang sangat penting, ya, karena dimulai dari kondisi pertumbuhan awal, dari mulai benih sampai dengan tumbuh, ini adalah proses yang paling penting. Jadi tidak boleh diganggu juga. Kalau diganggu nanti pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Benar, Pak. Karena konsep kita ya benihnya ditabur dulu, kemudian kita gelar rumput sintetisnya. Kalau untuk pekerjanya sendiri, Pak, ada yang manual juga nggak sih, Pak, nyambutin rumput yang apa? Ada beberapa kondisi yang memang kita menggunakan mesin, ada beberapa kondisi yang kita masih manual. Kita kerjakan secara manual. Itu kira-kira manualnya itu tenaga yang dibutuhkan berapa, Pak? Wah, kurang tahu ya. Belum bisa jawab. Itu vendor terkait. Saat ini, Pak, pembangunan JIS ini sudah menyerap sumber daya manusianya sudah berapa, Pak? Jadi konsep pembangunan stadion kita, ini kita punya konsep padat karya, dan sejauh ini kita sudah menyerap tenaga kerja lebih dari 2.200 pekerja, dan nantinya diproyeksikan pada tahun 2021 nanti yang mengikuti perkembangan pembangunan stadion, kita bisa menyerap sampai dengan 5.000 pekerja. 5.000. Dan pastinya kalau secara angka total lebih dari 5.000 karena ya. Banyak vendor yang terlibat juga kan. Iya. Dari suplai material sampai dengan pekerjaan yang masing-masing, mereka juga punya vendor, punya mitra bisnis. Jadi efek domino itulah yang kita harapkan bisa turut memacu untuk pemulihan ekonomi bangsa. Berarti tiap bulannya pekerja yang diserap dari JIS ini kurang lebih? Rata-rata pertumbuhan pekerja kita tiap minggunya sekitar 100 ya, cukup banyak, Pak, ya. Ada yang keluar juga atau gimana sih, Pak? Atau dia karyawan tuh betah di sini atau gimana? Ya, sejauh ini banyak yang masuk. Banyak yang masuk ya, alhamdulillah. Karena mereka ingin menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Iya, karena ini kan bukan momentum yang baik ya, kita menjadi saksi, apalagi bisa terlibat menjadi pelaku dalam pembangunan. Karena ini akan menjadi ikon bukan hanya bagi Jakarta sendiri, tapi bisa menjadi ikon bagi bangsa kita. Karena stadion berkelas dunia ini dengan rasa stadion Eropa, tapi dibangun oleh bangsa. Jadi boleh dikatakan stadion kita adalah karya anak bangsa. Seperti teman-teman lihat ya, kita menggunakan mitra KSO ya, semuanya BUMN dari dalam negeri. Di akhir tahun ini inti kita adalah menyelesaikan lapangan latih. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak Gubernur langsung, Pak Anies Baswedan ya, Pak, ya. Selanjutnya kita dalam rangka menyelesaikan rem timur ya, kemudian lanjutan untuk backtesting lantai ya, diharapkan kita bisa kejar untuk di lantai 7-8 ya, dan posisi tiang utama ya, atau kita sebut kolom, itu lagi pekerjaan pier head
Spearhead. Di mana nanti pekerjaan spearhead ini berbarengan juga dengan proses yang sudah kita lakukan untuk merangkai atap. Jadi merangkai atap utama ini dibutuhkan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Ya. Kemudian setelah rangkai atap itu selesai, diangkat sekaligus ya, dengan memberdayakan semua kolom utama yang berjumlah 8. Jadi nanti di masing-masing kolom utama itu ada spearhead yang dilengkapi dengan jack hidrolik. Jack hidrolik itulah yang akan mengangkat struktur atap sekaligus. Rangka-rangka yang ada sekarang di lapangan utama itu yang akan dinaikkan dan dibantu dengan rangkaian besi-besi yang lebih kecil, itu kita sebut temporary support. Temporary support itulah yang akan membantu pengangkatan dari atap utama. Jadi nanti pada saat diangkat bertahap, rangka itu diletakkan pada temporary support ya, untuk menguji kekuatan struktur dan keamanan, kemudian naik secara bertahap ya. Itu mungkin waktunya butuh sekitar 12 jam sampai perangkat semua di posisi spearhead dengan menggunakan hidrolik jack di masing-masing kolom pertama yang ada di spearhead.